Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joko Warino. Ya, kali ini saya ingin membahas mengenai fungsi dari parit. Karena banyak sekali di kolom komentar bertanya mengapa sih kita berkebun tuh harus ada parit di setiap pinggir-pinggirnya seperti itu ya. Karena memang parit ini fungsinya itu sangat penting. Apalagi untuk tanah-tanah gambut. Walaupun tidak semua lahan membutuhkan parit, tapi setidaknya parit ini bisa menjadi salah satu solusi untuk tanah-tanah gambut agar tidak kebanjiran. Kita ketahui bahwa tanah gambut ini kan tanah yang memiliki porositas yang banyak ya, memiliki ruang yang banyak. Jadi kalau hujan dia menyimpan air yang banyak. Jadi kalau tidak dikendalikan, maka akan mengganggu proses perkembang biakan akar tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jadi dengan adanya parit, dia bisa menahan air muka tanah itu tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi, yaitu stabil lah ya. Kita ketahui kan tanaman kelapa sawit ini membutuhkan air yang cukup banyak. Bisa kalau satu tanaman itu bisa mencapai 5 sampai 15 liter per hari. Bayangin saja kalau tidak tersedia air dalam jumlah tersebut, tentunya perkembangan juga akan terganggu walaupun kita memberikan pupuk yang banyak ya, karena kan proses penyerapannya itu bisa melalui difusi ya, bantuan air dan segala macamnya. Nah, kembali lagi ke parit ya. Nah, ini di belakang saya ini ada parit nih. Kalau di perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit yang jumlah lahannya itu beribu-ribu hektar, itu ada namanya parit primer, sekunder, dan tersier. Tapi kalau di kita ini karena memang milik pribadi dan perkampungan, ini rata-rata dibuat parit-parit kecil, dan biasanya ini kalau di perkebunan namanya parit tersier ya, pembuangan yang tidak terlalu lebar, mungkin dengan luas 1,5 meter ataupun kedalaman 1,5 meter juga, tergantung kondisi lahannya seperti itu. Nah, fungsinya itu tadi ya, agar kalau hujan air itu tidak berlebihan sehingga menyebabkan banjir. Begitu juga kalau kekeringan ya, air itu tidak semerta-merta habislah di dalam tanah. Jadi bisa tetap menjaga kesuburan dan juga kebutuhan untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri. Apakah lahan membutuhkan parit? Jawabannya itu tergantung. Ya, tergantung jenis tanahnya. Apakah tanahnya itu gambut atau mineral? Ya, secara keseluruhan untuk tanaman gambut itu sangat perlu dibuat parit-parit seperti ini. Karena gambut tadi udah saya jelaskan lah ya, ruang porinya itu banyak sehingga menyimpan air yang banyak. Coba kita lihat paritnya seperti apa. Ini tidak terlalu musim hujan dan tidak terlalu musim kering. Jadi coba kita cek. Nah, seperti ini kondisinya. Ya lumayan lah ya untuk setidaknya menjaga ketersediaan air untuk tanaman kelapa sawit. Coba kita jalan-jalan di ini ya, kita lebih lihat jelasnya. Nah, ini dia. Jadi ini di sini lahan ada 2 hektar ya. 2 hektar ini dikelilingin oleh parit tersier seperti ini. Sebenarnya nih kalau di pinggir jalan ini namanya parit primer ya. Tapi karena ukurannya kecil kita sebut aja parit tersier lah. Anggap saja seperti itu ya. Nih sana keliling ya, keliling. Dan semua rata-rata pemilik lahan di sini, ini kan gambut ini, memiliki parit-parit yang mengelilingi kebun mereka seperti ini. Coba kita lihat yang di depan. Ini lagi manen ya, lagi manen kita.
Ini 540. Hasilnya belum ini ya, buahnya masih tergolong kecil-kecil, tapi dalam 6 bulan selanjutnya mungkin insya Allah besar-besar, karena tanamannya juga masih kurang dari 3 tahun. Nah ini paritnya ya, ini paritnya, dan ini mengelilingi juga ini ya, lumayan lah ya. Oke, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin mulai membuka lahan ataupun mulai menanam tanaman kelapa sawit. Ya, sebenarnya tidak ada yang sulit dalam berkebun tanaman kelapa sawit, yang penting kita mau belajar. Oke, terima kasih telah berkunjung di channel saya. Semoga video-video yang saya buat bisa memberikan inspirasi yang tentunya bisa menguntungkan lah untuk petani-petani kelapa sawit. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.